Satu hal kecil yang akan merubah hidup kamu selamanya adalah menjadi percaya diri. Kalian sadar nggak? Dengan kalian menjadi percaya diri, kalian tuh bisa punya karir yang lebih bagus, kalian punya kehidupan sosial yang lebih menarik, bahkan kalian bisa punya pasangan hidup. Sesimpel kenapa? Karena kalian lebih terbuka pada peluang-peluang baik dalam hidup kalian, karena kalian cukup percaya sama diri kalian. Tapi sayangnya nggak semua orang punya hal ini. Kalau dipikir-pikir ya, kepercayaan diri itu harusnya hal yang sangat natural, tapi kenapa kita nggak punya? Jawabannya simpel banget, karena kamu kebiasaan bohong sama diri kamu sendiri. Berapa banyak kamu itu bikin plan tentang hidup kamu? Kamu bilang besok kamu akan diet, besok kamu akan lebih produktif, tapi ujung-ujungnya nggak kamu lakuin. Kenapa kok bisa kayak gitu? Lagi-lagi, karena kamu punya kebiasaan untuk mengingkari apa yang kamu katakan. Kamu janjian sama seseorang jam 2, tapi kamu jam 2 aja baru siap-siap. Secara nggak langsung ya guys, ketika kamu begitu sering mengingkari apa yang kamu omongin, kamu sendiri mengecap dirimu sebagai orang yang nggak pantas untuk dipercaya. Dirimu sendiri menganggap kamu adalah orang yang pembohong. Jadi nggak ada gunanya kamu ngasih afirmasi di depan kaca setiap hari bilang, aku percaya diri, aku berharga. Itu nggak akan merubah apapun. Karena sadar nggak guys, kalau kepercayaan diri itu nggak datang dari afirmasi, tapi kepercayaan diri itu datang dari kemenangan-kemenangan kecil setiap hari. Dan it's okay banget kalau kamu nggak punya sekarang, aku akan kasih tahu step by step-nya, karena kamu masih punya kesempatan untuk merubah hidup kamu. Dan hidup kamu itu dirubah dari dalam diri kamu. Aku Alvin, and this is It's Alvin Avenue. Pertama, kalian tuh harus menyadari kalau nggak semua orang itu suka sama kalian. Sebaik apapun, sesempurna apapun, sekeren apapun kalian, akan selalu ada orang yang benci kamu. Dan nggak apa-apa. Apalagi nih, kalau misalnya kamu nyobain hal-hal baru ya. Kayak sesimpel kamu mau coba olahraga. Pasti banyak orang yang julid. Kamu mau coba diet, pasti banyak orang yang julid. Tapi kamu harus sadar kalau yang kamu butuhkan itu bukan validasi dari mereka, tapi yang kamu butuhkan adalah membuktikan pada dirimu sendiri. Ingat, membuktikan pada dirimu sendiri kalau kamu nggak mengingkari apa yang kamu katakan. Kalau kamu jujur sama diri kamu. Ya, kamu nggak butuh guys untuk semua orang dukung kamu. Kita itu nggak butuh didukung orang. Karena akan selalu ada orang yang nggak suka sama kita. Apalagi orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena orang-orang terdekat kita itu udah lihat jelek-jeleknya kita. Dan kadang-kadang yang tertanam di pikiran mereka, itu adalah versi-versi buruk dari diri kita. Dari proses pemalas misalnya ya, mau berubah jadi rajin, orang-orang itu akan tetap ngomong, ah paling besok dia juga udah gugur. Paling besok dia juga udah nggak ada lagi, udah nggak peduliin ini semua. Alah paling besok juga udah males-malesan lagi. Nah, saat ini adalah saat yang tepat banget untuk membuktikan ke diri kamu kalau kamu itu mampu dan kamu itu bisa dan kamu mau melakukan ini. Semakin banyak kamu membuktikan kepada diri kamu, kalau kamu bisa pegang omongan kamu, semakin kamu percaya sama diri kamu. Misalnya kamu udah komitmen sama jadwal olahraga kamu, ya lakuin. Kamu udah komitmen kalau misalnya kamu mau diet, ya lakuin. Kamu mau komitmen kalau kamu mau fokus sama pekerjaan kamu, ya tinggal kamu lakuin. Semua itu berawal dari kemenangan kecil setiap hari. Ingat ya guys, kemenangan yang aku maksud itu tuh nggak harus kalian menang kompetisi atau menang olimpiade, tapi bikin diri kalian itu bangga sama diri kalian sendiri. Otomatis kalian harus belajar yang namanya berdiri di kaki kalian sendiri. Kenapa sih guys, kok kita itu selalu butuh validasi orang lain? Simpelnya, karena kita selalu menggantungkan hidup kita pada orang lain. Jadi pendapat orang lain tentang diri kita, itu tuh penting. Tapi pasti pada bingung kan, gimana caranya kita lepas dari kontrol tersebut dan berdiri di kaki kita? Ya dengan memberikan kemenangan mandiri pada diri kita. Belajarlah untuk mengurus dirimu dengan baik. Belajarlah untuk mengurus apa yang kamu makan dengan baik. Belajarlah untuk mengurus ruangan kamu dengan baik. Belajarlah untuk bisa punya basic life skill. Kayak cara bersih-bersih, cara masak, cara bernegosiasi, cara bayar tagihan. Itu semua kan kalian harusnya bisa lakukan sendiri gitu. Semakin banyak hal yang bisa kalian lakukan sendiri, semakin kalian mandiri, semakin kalian itu akan menganggap orang lain itu tidak se-powerful itu atas hidup kalian. Tapi kalau memang saat ini nih kalian itu masih bergantung hidup sama orang lain, ya kalian akan menitik beratkan nilai diri kalian tuh di mereka. Misalnya kamu bergantung sama pasangan kamu.
Apa yang pasangan kamu omongin tentang kamu, itu akan ngaruh banget ke kamu. Semua tindakan yang dia lakuin itu akan ngaruh banget ke kamu. Misalnya kamu gantungin diri kamu ke orang tua kamu. Ya pendapat orang tua kamu tentang kamu, ya akan kamu telan mentah-mentah gitu aja. Kenapa? Karena kamu tinggal, kamu numpang sama dia. Gitu. Makanya semakin kamu memiliki ruang untuk hidupmu sendiri, dan semakin kamu mampu untuk handle diri kamu sendiri, kamu akan semakin percaya diri. Nextnya adalah buang kata perfect dalam kehidupan kamu. Ya, semakin kamu perfect, dan semakin kamu berpikir kalau segalanya harus perfect, semakin kamu takut sama yang namanya kegagalan. Padahal kegagalan tuh makanan kita sehari-hari, guys. Kita itu akan dihadapkan dengan berbagai macam kegagalan, berbagai macam kepahitan. Terus, kenapa kita harus ngotot untuk jadi sempurna? Kenapa kita nggak mulai aja dulu gitu? Misalnya nih, kamu itu kepengen banget untuk buka bisnis. Dan ternyata bisnis kamu itu gagal. Ya udah, biarin aja. Kamu masih punya kesempatan untuk melanjutkan hidup kamu. Jadilah orang yang ketika kita tuh ngelihat sebuah masalah, masalah itu datang untuk mengajari kita sesuatu. Orang yang akan belajar dari masalahnya, ya dia akan naik level. Tapi kalau orang yang kena masalah, habis itu dia kayak nyerah. Orang yang kena masalah terus dia itu jadi semakin takut, jadi trauma, ya kita nggak akan kemana-mana. Konflik itu nggak mungkin datang sendiri, guys. Konflik itu disebabkan oleh dua orang. Kamu pasti juga punya kesalahan, dia punya kesalahan. Nah, kita ini pasti bisa belajar sesuatu gitu. Jadi daripada kita terpuruk, ya, kita terpuruk terus, mendingan kita kayak ya udah, kalau gagal ya udah. Kebanyakan dari kita tumbuh di lingkungan yang kebanyakan ngomel. Ya enggak? Kita tuh kayak ngomel terus ya enggak? Kesalahannya sedikit, omelannya panjang banget. Anak yang tumbuh dalam lingkungan kayak gini akan sulit banget untuk percaya diri. Kenapa? Karena di pikiran mereka dia salah terus. Sayang banget. Aku tahu banyak di antara kalian itu yang tumbuh di rumah tangga yang kayak gini. Pikiran mereka itu ya pemikiran mereka sendiri, itu bukan pemikiran kamu. Jadi kamu harus bisa bedain itu. Kalau yang mereka omongin ini belum tentu benar loh. Kamu punya pendapat kamu sendiri. Biasakanlah diri kamu dengan kegagalan dan ketakutan. Bahkan kalau perlu hadapi ketakutan kamu. Dulu ya guys, aku itu nggak bisa berenang. I cannot swim. Jadi setiap kali ada acara yang kayak berenang atau apa, aku tuh kayak cuma ya main-main air biasa gitu. Tapi kan kepengen ya bisa berenang. Pasti kalian juga kepengen punya banyak hal yang kalian mau lakuin kan. Kita pasti kepengen ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C. Tapi kita takut, sama kayak aku. Saat itu aku takut banget tenggelam. Aku takut banget tenggelam. Aku diajarin ngambang. Dan aku nggak bisa. Karena setiap kali aku menyentuh air, yang aku pikirin adalah tenggelam, 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 dan tenggelam. Terus apa yang aku lakuin saat itu guys, ketika aku udah frustasi banget, kenapa aku nggak bisa relax, adalah dengan aku naik perosotan air. 10 kali. Ya, 10 kali berturut-turut aku naik perosotan yang tinggi dan kenceng itu ya kan. Yang langsung pure gitu. Jadi aku automatically akan tenggelam, bener nggak? Nah, itu aku lakuin selama 10 kali. Aku rasain semua ketakutan aku. Aku rasain air itu masuk ke hidung aku, ke telinga aku ngerasain mataku perih, kena kaporit dan sebagainya. Aku rasain sampai di titik aku ngerasa kayak ya udah nggak semenyeremin itu. Ya, nggak senyeremin itu. Kadang-kadang ya guys ya, semakin kita sering gagal, semakin kita tuh ngerasa kayak gagal itu biasa aja. Semakin kita sering diketawain sama orang, kita akan ngerasa orang ngetawain kita tuh hal yang biasa. Semakin sering orang membenci kita, kita akan semakin ngerasa kayak, ya udah sih. Justru abisin aja jatah gagal kalian. Abisin jatah di mana kalian itu dihina, abisin aja gitu. Sampai kalian ngerasa yang namanya gagal, yang namanya dihina, yang namanya dibenci itu tuh biasa aja. Ya, lakuin hal-hal yang membuat kalian takut, karena terlepas dari akhirnya akan gimana, paling nggak kalian udah buktiin ke diri kalian sendiri kalau kalian cukup berani. Dan berikutnya adalah kepercayaan diri itu juga erat kaitannya sama penampilan diri kita. Banyak orang nih yang nggak bisa percaya diri karena dia punya insekuritas terkait tubuh ataupun penampilan dia. Sekarang aku mau tanya ke kalian ya, ketika kita itu dihadapkan sama rasa insecure atau rasa minder terhadap badan kita, coba kita tanya ke diri kita sendiri. Satu, ini tuh hal yang bisa kita rubah atau enggak? Ini aku kasih contoh ya.
Kalau misalnya itu tentang berat badan itu sesuatu yang bisa kamu rubah. Tapi kalau udah berkaitan dengan tinggi badan itu kalau udah lewat masa pertumbuhan ya jadi sesuatu yang nggak bisa kalian rubah gitu. Terus kalian tanya lagi ke diri kalian, kira-kira nih kalian itu tuh bisa nggak merubah hal ini? Kalau misalnya kalian bisa merubah, kalian mau nggak merubah hal ini? Karena ya guys, perlu kita ingat, kalau setiap perubahan itu ada harga yang harus kita bayar. Entah itu usaha kita untuk makan sehat, kayak entah itu komitmen kita terhadap olahraga, entah itu biaya untuk kita treatment, dan pasti ada pengorbanan yang kita lakuin gitu loh. Tapi pertanyaannya kita mau atau enggak? Kebanyakan dari kita tuh ngomong kalau kita itu mau, tapi kita bener-bener nggak semau itu. Aku kasih contohnya ya guys ya, mobil Ferrari. Berapa banyak ya orang, kalau misalnya orang itu ditanya, mau nggak kalian punya mobil Ferrari? Pasti pada jawab, ya mau. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar nabung, yang benar-benar kerja untuk dapetin mobil Ferrari, dan mau bayar biaya maintenance-nya, biaya pajaknya, dan ngurusin itu Ferrari. Nggak banyak, hanya sangat-sangat kecil orang yang mau melakukan hal tersebut. Kalau kalian ngomong mau tapi cuma di mulut, ya nggak akan ada perubahan apa-apa. Tapi ketika kalian itu, oke, aku mau lakuin, mulailah dari hal-hal yang kecil. Ingat poin tadi. Kalian tuh juga harus bisa menerima fakta kalau kalian itu nggak secakep, nggak secantik itu. Dan akan selalu ada orang yang lebih cakep, lebih pintar, lebih kaya, lebih asik, lebih seru daripada kalian. Tapi perlu kalian ingat ya, hanya karena orang tersebut itu pintar, bukan berarti kalian bodoh. Hanya karena orang tersebut itu cantik, bukan berarti kamu itu jelek. Kamu tuh harus bisa melihat ya guys ya, kalau berkat itu tuh ada di mana-mana. Berkat itu semua orang punya jatahnya masing-masing dan yang namanya rezeki itu nggak akan ketuker. Jadi hanya karena seseorang itu punya kehidupan yang lebih baik dari kalian, bukan berarti hidup kalian itu buruk. Berhentilah untuk mengasihani diri kita, tapi mulailah untuk bersyukur terhadap indahnya hidup. Jadilah orang yang ikut happy ketika ngelihat orang itu happy sama hidupnya. Pelan-pelan ya guys ya, kamu akan ngerasa kayak, oh iya ya, semua orang itu punya berkatnya, aku pun demikian. Kenapa sih kita harus bitter saat orang lain happy? Kalau kita bitter terus nih sama kebahagiaan orang lain, yang datang ke kehidupan kita juga yang bitter-bitter. Tapi kalau misalnya kita ikut happy sama kebahagiaan orang lain, ya yang happy-happy juga yang akan datang ke kehidupan kita. Dan kalian itu harus punya gambar diri yang realistis. Karena banyak loh di antara kalian itu yang mensabotase diri kalian. Kalau sekarang kalian itu lagi bingung banget sama berat badan kalian, coba ya, lakuin yang paling simpel dulu aja, belajar hitung kalori. Dari kalian makan, nggak usah nyobain gym dulu kalau memang belum ada budgetnya, nggak usah nyobain olahraga yang aneh-aneh, jalan kaki aja dulu, ya kan? Lakuin hal-hal yang gampang dan achievable gitu. Karena kadang-kadang tuh apa yang membuat goal kalian kelihatan susah, itu karena nggak realistis guys. Misalnya kalian nggak punya duitnya, pokoknya semakin banyak alasan yang bisa kalian buat atas goal itu, berarti goal itu terlalu sulit untuk kalian. Goal itu harus gampang dan setiap hari harus bisa kalian lakukan. Dari proses kalian. Yang namanya bertumbuh, yang namanya berubah, itu nggak bisa semalam, guys. Kalian harus stop membandingkan diri kalian sama orang lain. Ketika kita itu berproses ya, guys, kerap kali kita tuh membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal yang namanya proses itu kan waktunya nggak sama. Orang-orang yang kamu lihat udah jadi sekarang, itu startnya mungkin beda dengan kamu gitu. Kamu baru mulai 2 bulan, dia udah 20 tahun. Misalnya kamu ngeliat teman kamu, atau kamu ngeliat influencer, atau apa di luar sana, yang bikin kamu ngerasa minder, ada baiknya kamu nggak lihat dulu. Tapi kalau kamu ngelihat sesuatu dan terinspirasi, nah banyak-banyak yang ngelihat itu. Rajin-rajinlah untuk self-talk sama diri kita. Bukan hanya sekedar ngasih diri kita afirmasi yang positif. Afirmasi positif itu bagus. Tapi ngasih kita ruang. Kita itu jarang dikasih ruang sama orang lain. Jarang dikasih ruang untuk kita gagal. Jarang dikasih ruang untuk nyoba. Ruang untuk salah. Ruang untuk nangis. Ya kan? Kita itu diperlakukan keras sama dunia. Masa sih kita masih mau keras sama diri kita? Yang jahatin kita di luar sana tuh banyak. Kalau kita sendiri masih jahat sama diri kita, terus siapa yang baik sama kita, guys? Kenapa sih kita takut dianggap alay? Kenapa kita takut dianggap cringe?
Kenapa kita takut banget untuk orang ngomong hal itu ke diri kita? Yuk kita sama-sama jadi orang yang baik sama diri kita. Sadar nggak sih guys kalau self love itu bukan hanya sekedar traktir diri kamu makanan enak atau beliin kamu barang-barang branded atau beliin kamu mainan-mainan inner child kamu. Self love itu juga bicara tentang memanusiakan diri kamu sendiri. So kasih diri kamu ruang untuk tenang, ruang untuk diam, ruang untuk tumbuh, ruang untuk gagal, ruang untuk nangis, ruang untuk terluka, ruang untuk kecewa. Kasih itu semua untuk diri kamu. Jadi orang yang memanusiakan diri kamu sendiri. Lakuin semuanya dan lihat kira-kira sejauh apa kepercayaan diri kamu bakal bertumbuh, bahkan semakin menyala dan membawa diri kamu ke tempat-tempat yang kamu inginkan. Bye-bye.